Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pratama dari kelas PB 1D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nur dari kelas penerbitan 1D. Kali ini saya akan menjelaskan materi menerapkan nilai Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized dalam kurung beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Masyarakat madani dalam kurung dalam bahasa Inggris civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah masyarakat madani adalah Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurholis Madjid. Masyarakat madani pada prinsip yang memiliki multi makna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, memiliki bandingan, dan mampu. Berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui emansipasi dan hak asasi. Namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang umat yang terbaik untuk membentuk peradaban manusia yang lebih humanis dan toleran, yaitu Quran Surat Ali Imran surah ketiga ayat 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Sadaqallahul Adzim. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 110. Mari kita jabarkan aturan Allah dalam surat Al-Imran ayat 110 tersebut. Kita adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh manusia. Jangan dikira ketika kita memuja Allah, lalu Allah akan senang dan tersanjung. Jangan pula menduga bahwa Allah akan kehilangan kuasa jika seluruh makhluknya durhaka dan tak mau menyembahnya. Allah tidak akan menjadi akibat, dan makhluknya tidak akan menjadi sebab baginya. Justru hanya dan Allah, dia adalah sebabul asbab,
penyebab bagi seluruh sesuatu. Jika Allah menyebutkan dalam surat Al-Imran bahwa manusia terbaik adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama, lalu bagaimana cara kita untuk menilai kadar manfaat kita bagi sekitar? Ada sebuah rumus, bisa disebut rumus perandaian. Coba kita merenung, bertanya pada diri masing-masing. Andai aku tiada, orang-orang di sekitarku akan menangis karena orang yang berharga bagi mereka telah pergi, atau justru tersenyum girang karena si pembuat masalah telah tiada. Andai aku tiada, adakah perbedaan yang berarti dalam kehidupan masyarakat? Andai aku tiada, apa yang dikatakan oleh semua manusia di depan lisanku? Andai aku tiada, aku dikenang orang baik atau orang buruk? Andai aku tiada, adakah orang yang akan mendoakanku? Coba kita merenung, seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Ada dua masyarakat Madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat Madani, yaitu pertama, masyarakat Saba, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dari masyarakat Madani dengan firman-Nya dalam Quran surat Saba ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang lebih mengetahui. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dialah yang hidup dan berdiri sendiri. Qa'iman bil qisti dzalikumullahu fa anna tufakun. Yang menegakkan keadilan, yang mempunyai sifat-sifat demikian adalah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah.
ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Bal hum fi labsim min khalqin jadid. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia selalu bersamamu di mana kamu berada, dan Allah dengan apa yang kamu perbuat sangat mengetahui. Innallaha qawiyyun azizun la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan kepada Allah lah supaya bertawakal orang-orang yang beriman. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan masyriq dan maghrib, tiada Tuhan melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala shawaba. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari apakah Allah menciptakan? Dari setetes mani. Allah menciptakannya lalu menentukannya. Inda dzil 'arsy makin. Yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Wallahu min waraihim muhitun bal huwa qur'anun majidun fi lawhim mahfuz. Padahal Allah meliputi di belakang mereka, tetapi yang didustakannya mereka itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz.
Masyarakat Madinah. Isi perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Sejarah masuknya masyarakat Madani ke Indonesia. Masyarakat Madani muncul sebagai reaksi terhadap pemerintahan militeristik yang dibangun oleh rezim Orde Baru selama 32 tahun. Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat Madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokratis atau demokrasi dan agamis atau religius. Ciri masyarakat Madani di Indonesia menurut Tilaar ciri-ciri khas masyarakat Madani adalah: 1. Keragaman budaya sebagai dasar, mengembangkan identitas bangsa Indonesia dan identitas nasional. 2. Adanya saling pengertian di antara anggota masyarakat. 3. Adanya toleransi yang tinggi dan perlunya satu wadah bersama yang diwarnai oleh adanya kepastian hukum. Masyarakat Madani di Indonesia saat Orde Baru. Masyarakat Madani sukar tumbuh dan berkembang pada rezim Orde Baru karena adanya sentralisasi kekuasaan melalui korporatisme dan birokratis di hampir seluruh aspek kehidupan. Kebijakan pemerintah yang otoriter menyebabkan organisasi kemasyarakatan tidak memiliki kemandirian, tidak memiliki kekuatan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Masyarakat Madani di Indonesia saat reformasi, Presiden Habibie telah membentuk satu tim dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 198 tentang pembentukan Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani. Tim tersebut diberi tugas untuk membahas masalah-masalah pokok yang harus disiapkan untuk membangun masyarakat Madani di Indonesia, yaitu diantaranya: 1. Menghimpun tentang transformasi ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, serta pemikiran dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa. 2. Merumuskan rekomendasi serta pemikiran tentang upaya untuk mendorong transformasi bangsa menuju masyarakat Madani. Usaha mantan Presiden Habibie dan ICMI untuk masyarakat Madani. Presiden Habibie mendapat dukungan dari ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, suatu bentuk pressure group dari kalangan Islam di mana ia duduk sebagai ketua umumnya. Kemudian konsep masyarakat Madani mendapatkan dukungan luas dari para politisi, akademis, agamawan, dan media massa karena mereka semua berkepentingan untuk menyelamatkan gerakan reformasi yang hendak menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan HAM. Pertama, perubahan jangka pendek menyangkut perubahan pada pemerintah, politik, ekonomi, dan hukum. Kedua, perubahan dalam jangka panjang meliputi bidang kebudayaan dan pendidikan. Wacana masyarakat Madani oleh Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, munculnya wacana civil society di Indonesia banyak disuarakan oleh kalangan tradisional, termaksud Nahdlatul Ulama, bukan oleh kalangan modernis. Hal ini biasa dipahami karena pada masa tersebut NU adalah komunitas yang tidak sepenuhnya terkomodinasi dalam negara, bahkan dipinggirkan pada peran ke negara. Kalangan NU dikembangkan wacana civil society yang dipahami sebagai masyarakat non-negara dan selalu tampil berhadapan dengan negara. Kebangkitan wacana civil society dalam NU diawali dengan momentum kembali ke kaitan tahun 1926 pada tahun 1984 yang mengantarkan Gus Dur sebagai ketua umum NU. Antara masyarakat Madani dan masyarakat sipil. Masyarakat Madani merujuk kepada sebuah masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum agama, sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen di luar negara. Prinsip masyarakat Madani dalam Islam. Karakteristik masyarakat Madani: bertuhan, menyebarkan kekuasaan, terintegrasi, pembangunan, loyalty,
dan struktur kebebasan, damai, tolong-menolong, toleran, berperadaban tinggi, seimbang, berakhlak mulia, terjembati, tumbuh kembang. 7. Prasyarat masyarakat madani terpenuhi, berkembang, produktif dan adil, hak, kohesivitas, no diskriminasi, jaminan, kepastian, kepercayaan. Terapkan masyarakat madani dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Masyarakat madani selalu mengamalkan nilai kewarganegaraan dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam proses membuat keputusan yang dapat menentukan masa depan yang baik dalam segi kegiatan sosial, politik, lembaga masyarakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا
Kesimpulan, konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipan, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Ciri utama masyarakat madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai paham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya.